Yohana, ambil mana?
Selamat pagi untuk semuanya. Semua sudah pakai seragam Sudah, Miss. ya? Sudah, Miss. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Miss. Sudah. Udah berapa orang yang bergabung ini? Udah. Yang lainnya mana? Tadi Miss minta jam 9 bergabung. Nanti kameranya jangan ada yang dimatikan ya. Baru yang bergabung 15 orang. Berarti 23 orang lagi belum hadir ya. Nah, nanti kan gini nih, kan ini kan direkam nanti kita kalau lancar. Nanti pertama Coba lihat temannya siapa aja yang belum hadir. Ada, Miss. Siapa? Deborah, Miss. Ada Cinta. Coba dipanggil temannya. Rapi, Miss. Deborah, Bu. Rapi. Rapi. Siapa lagi? Jonathan mana? Udah hadir belum? Belum. Sophia, Miss. Kenapa? Yang sudah hadir baru 20-an.
Siapa yang masang Korea di situ? Siapa itu? Coba nanti kalau ada suara-suara yang nggak penting nggak usah dinyalakan ya nak ya. Nanti kalau udah proses belajar mengajar semuanya Miss minta untuk fokus. Kita waktunya tidak lebih dari 1 jam. Jadi Miss minta waktunya untuk konsentrasi kerjasamanya karena kita nanti selama proses belajar akan ada pengawas dari dinas yang mengawasi kita mengikuti Zoom. Proses belajar kita melalui Zoom ya. Jadi Miss Lita minta kerjasamanya, sikapnya selama proses belajar mengajarnya, Miss minta kerjasama dari anak-anak sekalian ya. Kalau ada suara-suara yang nggak penting, mohon untuk dialihkan dulu. Teman kita yang sudah hadir ini baru 22 orang. Anaknya Miss Lita ada 38 orang. Berarti masih ada 15 orang lagi yang belum hadir. Kita tunggu ya, Nak. 5 menit lagi. Yang bergabung baru 25 orang. 13 orang lagi di mana?
Kenapa Sandi keluarnya? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Keluar-keluar sendiri. Keluar sendiri. Mungkin HP-nya dibuka aplikasi yang lain, makanya dia jadi keluar sendiri, Nak. Bentar, Miss. Ya. Udah ada, Miss. Jackie, semuanya udah sarapan? Udah ya. Semua bukunya udah disiapkan. Udah, Miss. Udah. Udah. Siapa tadi yang belum absen? Jam berapa absennya? Tadi temannya si Hari ya, absen jam 8:30. Coba si Moncel siapa yang bisa? Si Moncel udah gabung belum? Dia juga tadi absen udah jam 9. Coba tanya temannya. Si Moncel di mana? Oke. Karena waktunya sudah lewat, yang ikut bergabung hari ini hanya ada 27 orang. Yang lainnya Miss Lita nggak tahu kemana. Semuanya ya, mohon videonya dihidupkan semua, kameranya dihidupkan. Semua kameranya dihidupkan. Luis bergabung, Clivio, Gabriel, semua kamera dihidupkan. Rahel, Gaby, Rizky, kameranya mana, Nak? Rapi, Juan, Luis. Rizky, kameranya melihat apa itu? Oke, Adrian sama Bayu udah gabung. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini untuk pertemuan mata pelajaran IPS. Anakku kenapa nggak sabar banget? Suara Miss Lita kedengaran nggak? Apa sabar? Suara Miss Lita kedengaran? Nah, jangan malu.
Luis, ngapain Luis? Oke, sebelum kita mulai, suara Miss Lita kedengaran? Dengaran, Miss. Dengar, Miss. Kedengaran ya? Dengar. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dipimpin oleh Monica Wolo. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau memulai belajar aktivitas kita, yaitu belajar. Berkatilah kami, supaya kami menjadi anak Tuhan. Tuhan Haya. Amin. Terima kasih untuk Monica Wolo. Terima kasih untuk Monica Wolo yang telah memimpin doa kita untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Baik, terima kasih untuk anak-anak Miss Lita sudah bergabung di pagi hari ini untuk mata pelajaran IPS. Sebelum kita memulai mata pelajaran IPS, terlebih dahulu Miss Lita sampaikan untuk absen kita hari ini. Coba siapa teman kita yang belum hadir? Ada yang tahu berapa orang teman kita di sini yang gabung? Hanya 29, kita ada 38. Berarti ada 9 orang lagi anak-anak kita yang belum bergabung. Semuanya buku IPS-nya sudah ada di buku paket sama buku pulpena sudah dipersiapkan? Udah, Miss. Ya, udah ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kemarin sudah Miss sampaikan bahwa kita hari ini ada meeting Zoom, jadi Miss harap kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. Hari ini kita akan belajar IPS dari bab 3. Coba semua dibuka bukunya bab 3. Kameranya tetap dihidupkan ya, Nak. Sudah? Kalau sudah dibuka buku IPS-nya bab 3, kemarin kita terlebih dahulu sudah membahas sebagian dari bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Karena kita sudah membahasnya kemarin,
Kita sekarang masuk ke, coba lihat. Kita masuk ke bagian C, yaitu yang ada di halaman 129. Coba dibuka halaman 129. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Oke. Sudah dibuka bukunya yang ada di halaman 129, perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Ya, tujuan kita mempelajari ini adalah anak-anak dapat menganalisis apa kegunaan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Jadi, ketika kita mempelajari perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, nanti kelak ketika kalian sudah tamat, sudah waktunya bekerja, kalian dapat mempelajari ini, yang kalian terima hari ini dapat kalian praktekkan nanti ketika kalian akan membuka usaha atau bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi kalian dapat mengerti nanti bagaimana itu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Miss harap setelah mempelajari ini kalian dapat melakukannya di dunia kerja. Baiklah, yang pertama perhatikan slide yang telah Miss kirimkan. Di sini perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar daerah? Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Artinya di sini adalah terjadinya kerjasama atau barter atau penjualan sumber daya dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi masih berada di dalam suatu negara. Ya, itu adalah yang dinamakan perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah ini terbagi atas beberapa karakteristik ya. Ketika melakukan perdagangan daerah ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah spesialisasinya. Apa itu spesialisasi? Maksudnya di sini di mana dalam perdagangan antar daerah terjadi spesialisasi sebagai hasil dari pembagian kerja. Ya. Ketika melakukan perdagangan, kita melakukan yang namanya spesialisasi. Setelah melakukan spesialisasi, kita juga melakukan yang namanya biaya produksi yang rendah. Kenapa dikatakan biaya produksi yang rendah? Karena proses pengiriman atau pemproduksi barang dari satu daerah ke daerah lain itu sangat dekat ya. Jadi biaya produksinya relatif rendah. Yang kedua, pertukaran barang. Di mana di dalam pertukaran barang juga dikatakan terjadinya pertukaran barang antara daerah dengan daerah yang lain, di mana pertukarannya ini dilakukan ketika suatu daerah tidak memiliki sumber daya yang diinginkan, tetapi negara lain memiliki
sumber daya daerah lain memiliki sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu saling kerjasama. Saling kerjasama. Artinya di sini, ketika melakukan perdagangan antar daerah itu yang menyatakan secara tidak langsung terjadinya kerjasama antara suatu daerah dengan daerah yang lain, ya. Ketika melakukan kerjasama, ketika melakukan perdagangan antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu secara otomatis sudah melakukan yang namanya kerjasama. Setelah itu, setelah melakukan yang namanya kerjasama, ada itu yang namanya mengejar laba. Tujuannya adalah agar produsen dalam perdagangan antar daerah dapat mendapatkan laba. Pasti itu ya. Ketika kita menjual produk atau hasil sumber daya kita ke suatu daerah, berarti kita memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Yang selanjutnya adalah terarah pada konsumen. Kenapa dikatakan terarah pada konsumen? Karena barang-barang yang akan kita dagangkan ke daerah lain itu pastinya adalah barang-barang yang diinginkan oleh daerah tersebut atau barang-barang yang disukai oleh konsumen di daerah tersebut. Selanjutnya, kepuasan maksimum. Kenapa dikatakan kepuasan maksimum? Karena barang-barang yang kita miliki itu tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga ketika mereka menerima produk itu, mereka menerima hasil produksi atau yang kita kirim ke daerah itu, mereka merasakan yang namanya kepuasan karena mereka tidak memiliki itu di daerahnya. Baru yang terakhir itu adalah transaksi sukarela. Kenapa dikatakan transaksi sukarela? Karena dalam perdagangan antar daerah tergantung kebijakan pada rakyat yang ada di daerah tersebut, ya. Ketika melakukan transaksi itu mereka melakukannya secara sukarela, bukan berdasarkan patokan dari pemerintah. Tetapi ketika produsennya dan konsumennya memiliki yang namanya kesepakatan, maka transaksinya dapat dilakukan secara sukarela karena satu pihak dengan pihak yang lain sudah mendapat yang namanya satu keputusan bersama, ya. Itu yang dinamakan beberapa karakteristik perdagangan antar daerah. Selanjutnya ada juga yang dinamakan perdagangan antar daerah di Indonesia, di mana perdagangan antar daerah di Indonesia ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap daerah. Itu pastinya anak-anak tahu ya. Coba Miss Lita tanya si Rapi. Rapi, sumber daya manusia itu apa coba? Coba sebutkan contoh sumber daya manusia. Ada Rapi? Rapi. Sepertinya Rapi jaringannya kurang bagus. Coba Miss tanya ke Lilis. Lilis coba sebutkan. Ya. Coba sumber daya manusia apa Rapi? Coba sebutkan contoh satu contoh sumber daya manusia. Pertanian. Sumber daya manusia. Sumber daya. Coba ada yang bisa bantu temannya? Rapi, sumber daya manusia. Contoh sumber daya manusia apa? Oke, kalau Rapi belum bisa, Miss bantu ya. Salah satu contoh sumber daya manusia itu ada yang namanya keahlian, ya. Keahlian yang dimiliki setiap individu itu berbeda dengan keahlian yang lainnya. Sehingga ketika
seseorang memiliki keahlian yang tidak dimiliki orang lain, berarti dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu contoh dari sumber daya manusia. Kalau dikatakan sumber daya alam, coba Miss panggil Arfandi, coba sebutkan contoh sumber daya alam. Arfandi ada? Arpandi, suara Miss Lita kedengaran? Kedengaran, Miss. Ya, coba sebutkan contoh sumber daya alam. Ini hal yang paling gampang loh. Tumbuhan. Sumber daya alam, coba. Sumber daya alam contohnya apa? Saya, Miss. Apa itu, Barang Nak? tambang, Miss. Barang tambang. Tambang. Iya, benar ya. Makasih untuk Rapi dan juga Arfandi sudah menyampaikan. Ya, salah satu contoh sumber daya alam itu bisa dikatakan tambang. Kelapa sawit Hutan, ini Miss. sumber daya alam nih, jelas-jelas ada di layar kita, ada kelapa sawit. Itu salah satu sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah tetapi belum tentu dimiliki oleh daerah lainnya. Ya, itulah alasan mengapa dia ada dikatakan perdagangan antar daerah tetapi masih di daerah, masih berada di suatu negara, yaitu contohnya di negara Indonesia. Sekarang masuk kita yang bagian yang kedua, yaitu perdagangan antara negara. Di mana perdagangan antar negara itu berarti perdagangan yang dilakukan suatu negara ke negara lainnya. Contohnya perdagangan yang paling gampang, perdagangan yang dilakukan oleh negara Indonesia ke negara apa yang sering kalian dengar Indonesia? Malaysia. Malaysia. Ke negara mana lagi yang kerjasama Indonesia memiliki kerjasama? Singapura, ya, itu bagian-bagian dari ASEAN ya. Itu Vietnam. Ya. Dan lain sebagainya ya. Yang pastinya ASEAN itu semua memiliki kerjasama dengan negara Indonesia. Ketika memiliki kerjasama, berarti perdagangan antara negara Indonesia dengan yang negara-negara yang ada di ASEAN pasti terjalin dengan baik, pasti memiliki kerjasama bagian barang ya. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara itu disebut dengan pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Ya, itu menjadi pengertian dari perdagangan antar negara. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda, itu perdagangan antar negara. Coba Miss tanya dulu untuk siapa ya tadi ya? Untuk si Monica Wolo. Contoh perdagangan barang dan jasa antar negara yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara Cina. Saya tahu itu. Monica Wolo dulu ya. Iya, Bu. Iya, Miss. Monica Wolo bisa bantu Miss Lita? Coba. Apa itu, Nak? Amin. Coba yang lain bisa bantu temannya? Atau udah dapat Monica Wolo? Saya. Coba. Sepertinya belum dapat.
Miss kasih ke si Ayo. Ruth. Ada Ruth nggak? Kasih. Ruth coba bantu temannya Miss. Monica Wolo. Apa itu, Nak? Salah satu pertukaran barang yang dilakukan negara Indonesia dengan negara Cina. Ada Ruth nggak sih? Ada, Miss. Ada. Terus? Lagi mikir dia, Miss. Mikir, Miss. Lagi mikir. Coba, negara Indonesia itu adalah negara yang disebut dengan agraris, artinya sebagian besar penghasilan Indonesia itu dari pertanian. Sedangkan negara Cina adalah suatu negara yang menghasilkan Udah musim salju. teknologi. Kok salju sih, Nak? Iya, maksudnya Teknologi. susah mereka nanam beras, Miss. Tanam beras. Beras nggak ditanam ya, Nak. Padi ditanam ya. Iya. Ya, seperti itu. Coba kerjasama yang dilakukan. Handphone yang kita gunakan itu datangnya dari mana? Cina. Cina. Berarti bentuk pertukaran barang yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Cina adalah di mana Indonesia mengirimkan barang, yaitu bentuk pangan, yaitu hasil pertaniannya. Sedangkan negara Cina mengirim barang, melakukan pertukaran barang ke Indonesia, yaitu alat-alat elektronik. Salah satu contohnya itu adalah smartphone yang kamu gunakan. HP yang kamu gunakan itu produk dari negara Cina, ya. Itu salah satu bentuk konkret pertukaran barang, bentuk nyata pertukaran barang yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain, yaitu salah satunya negara Cina. Tadi sudah Miss bahas bahwa dalam aktivitas perdagangan, mohon speakernya dimatikan kalau kurang. Luis, coba speakernya dimatikan, Luis. Luis. Ya. Dalam aktivitas perdagangan antar negara ada dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan ini yang dinamakan ekspor dan impor. Ya? Sudah pernah nggak mendengarkan bahasa istilah ekspor dan impor? Sering, Bu. Sering. Sering banget ya. Kalau sudah sering, coba Miss tanya ke anak Miss Lita si Gaby. Gaby, ekspor maksudnya apa, Nak? Gaby, bantu Miss Lita, ekspor itu apa, Nak? Miss. Siapa yang coret-coret layarnya? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, Miss. Oke. Ekspor itu adalah suatu kegiatan barang menjual barang ke luar negeri dari dalam negeri, atau sering disebut proses pengiriman barang dari dalam negeri ke luar. Makanya dikatakan ekspor, berarti pengiriman dari dalam ke luar. Lalu ada juga dikatakan dengan istilah impor. Apa itu impor? Coba anaknya Miss Lita Rapi. Si Syandi. Coba Syandi, import apa artinya, Nak? Impor itu perdagangan dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, terima kasih, Nak. Ya. Jadi import itu artinya proses pengiriman barang dari luar negeri artinya ke dalam negeri, dari luar. Artinya dari luar itu adalah dari negara lain, barang atau jasa dari negara lain masuk ke dalam negeri, ya.
Itu maksud daripada impor. Jadi harus bisa dibedakan ekspor dan impor. Ekspor itu artinya barang dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Import adalah barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Itu harus kalian pahami ya. Setelah itu, ketika melakukan perdagangan antar negara, pastinya memiliki beberapa manfaat terhadap negara tersebut, terhadap negara yang melakukan pengiriman barang ataupun negara yang menerima barang dan jasa tersebut. Apa saja manfaat perdagangan antar negara? Di sini sudah Miss tunjukkan ada 5 manfaat melakukan perdagangan barang dan jasa antar negara ya. Yang pertama, ketika kita melakukan perdagangan barang dan jasa ke negara lain, kita akan mendapatkan yang namanya devisa. Devisa itu artinya adalah ketika kita melakukan pengiriman barang ke luar negeri, kita bisa melakukan devisa kita bertukar dengan mata uang, ya, mata uang asing. Artinya ketika kita akan contohnya, ketika kita akan mengirimkan barang ke luar negeri, ya, kita yang akan mengirimkan barang ke negara Amerika, berarti ketika Amerika melakukan pembayaran, mereka itu akan menukarkan mata uang mereka dari dolar menjadi rupiah. Setelah mereka menukarkan menjadi rupiah, lalu mereka melakukan pembayaran. Jadi mereka mengikuti mata uang negara atau sumber dari barang dan jasa yang mereka terima, ya. Itu membuat devisa kita menjadi naik. Sebaliknya juga, ketika kita akan melakukan import barang dari luar negeri, kita juga akan menukarkan mata uang kita. Contohnya, kita akan menerima barang, ya. Kita melakukan import dari negara Amerika, berarti kita juga pertama harus menukarkan mata uang kita, yaitu rupiah, menjadi dolar. Ketika kita setelah kita melakukan penukaran mata uang kita dari rupiah menjadi dolar, maka bisa dilakukan transaksi atau pembayaran barang dan jasa yang telah kita terima. Ya, jadi itu manfaat perdagangan antar negara. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Ini pastinya kita sudah tahu ya. Ketika melakukan perdagangan barang dan jasa, artinya ini memberikan kesempatan kerja kepada kita, terutama kegiatan ekspor ya. Kita memberikan kesempatan atau memberikan kesempatan kerja agar barang-barang yang kita ekspor itu membutuhkan tenaga kerja. Ketika membutuhkan tenaga kerja, berarti itu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri, kita membutuhkan tenaga kerja, itu berarti memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang berikutnya adalah menstabilkan harga. Kenapa dikatakan ketika melakukan perdagangan itu dapat menstabilkan harga? Ya benar, ya. Karena coba Miss minta ke si Arpandi, mohon dijelaskan mengapa menstabilkan harga itu dapat dikatakan manfaat perdagangan antar negara. Coba dibantu Miss Lita. Arpandi ada? Karena dengan menstabilkan harga dari itu memanfaatkan Gimana, Nak?
Coba ada yang bisa bantu temannya enggak? Menstabilkan harga, kenapa dikatakan salah satu manfaat dari perdagangan barang dan jasa antar negara? Saya Miss Siapa nak? Pipit. Pipit. Oke, Pipit. Bantu temannya nak. Jadi menstabilkan harga kayak misalkan di suatu barang di dalam negeri itu tuh harganya mahal, terus jumlahnya juga kurang buat harga pasar. Jadi kayak nggak laku di dalam negeri. Nah, jadi dijual ke luar negeri, diimpor biar bisa menstabilkan harganya. Oke, terima kasih untuk Pipit ya. Benar ya. Terima kasih Pipit sudah membantu temannya, benar. Jadi ketika kita barang yang ada di suatu negara itu membludak, jadi itu harganya akan turun. Salah satu cara untuk membuat stabil itu berarti mengirimkan barang tersebut ke negara yang membutuhkan barang tersebut sehingga harga bisa tetap stabil. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memiliki barang yang ada di dalam negeri itu hanya sedikit, pastinya itu akan menyebabkan harga naik tinggi, ya. Tapi masyarakat tidak mampu membeli. Caranya membuat stabil bagaimana? Berarti kita mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan mengakibatkan stabilnya harga di dalam negeri, ya. Terima kasih Pipit sudah memberikan penjelasannya dari menstabilkan harga. Selanjutnya meningkatkan kualitas konsumsi. Mengapa meningkatkan kualitas konsumsi dapat dikatakan manfaat dari perdagangan antar negara? Coba si Angel ada nggak? Coba dibantu Miss Lita menjelaskan apa arti meningkatkan kualitas konsumsi. Ada Angel? Ada Miss. Ya, coba bantu Miss Lita nak. Meningkatkan kualitas konsumsi. Karena penduduk di dalam negeri belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Di sisi lain, perdagangan antar negara dapat memicu industri. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Angel. Benar ya, ketika kita melakukan perdagangan antar negara itu dapat meningkatkan kualitas konsumsi. Maksud dari situ adalah suatu negara itu belum tentu produk atau jasa yang mereka hasilkan itu sudah maksimal. Sehingga mereka butuh bantuan dari negara lain untuk memperbaiki barang atau jasa yang mereka hasilkan. Itu dari negara lain. Mereka bisa dapat membandingkan kualitasnya mereka ya. Membandingkan kualitas yang diproduksinya dengan yang diproduksi oleh negara lain. Sehingga untuk produksi selanjutnya kualitasnya dapat meningkat karena sudah mendapatkan informasi atau pengetahuan dari negara lain. Lalu yang terakhir yaitu mempercepat alih teknologi. Mengapa dikatakan mempercepat alih teknologi dapat membantu merupakan manfaat dari perdagangan antar negara? Miss Lita minta bantuan dari siapa ya? Coba siapa ya? Miss minta bantuan dari Silva. Ada Silva nggak? Ya, Miss. Ya, Silva coba bantu Miss Lita untuk menjelaskan manfaat perdagangan antar negara yaitu mempercepat alih teknologi. Yaitu alih teknologi kemungkinan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Oke, terima kasih untuk Silva ya. Ada yang bisa membantu? Coba Chelsea. Mempercepat alih teknologi dikatakan suatu dari manfaat perdagangan antar negara.
Chelsea. Chelsea bisa bantu Miss Lita? Oke, terima kasih ya untuk yang sudah merespon Miss Lita. Oke, Miss Lita akan menjelaskan mengapa dikatakan ketika melakukan perdagangan nasional, perdagangan antar negara, perdagangan barang dan jasa dapat mempercepat alih teknologi. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita melakukan perdagangan internasional, perdagangan antar negara, maka pengetahuan dan keterampilan yang kita gunakan itu dapat bertambah karena barang-barang yang kita import dari luar negeri. Ketika kita menerima barang atau dan jasa dari luar negeri, kita melihat kenapa ini bisa seperti ini. Mengapa hal ini dapat diproduksi secara besar-besaran contohnya. Setelah mengetahui itu, berarti kita dapat meningkatkan atau memperbaiki produksi dalam negeri kita, salah satunya yaitu di bagian teknologi ya. Ketika akan memperoleh hasil yang lebih banyak, yang lebih maksimal, berarti teknologi yang kita gunakan juga harus jauh lebih banyak. Harus jauh lebih baik ya. Ketika kita akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, berarti teknologinya juga diperbaiki. Dari mana kita dapat mengetahui itu? Yaitu dapat kita ketahui ketika kita mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, jadi itu manfaat ketika kita melakukan perdagangan antar negara. Setelah kita mempelajari bagian manfaat dari perdagangan antar negara, pastinya ada juga yang dinamakan hambatan. Ya, ketika melakukan transaksi tidak mungkin segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan mulus. Pastinya ada beberapa hambatan yang terjadi ketika melakukan transaksi tersebut. Apa aja sih faktor-faktor penghambatnya? Pasti nanti akan dijelaskan, tapi sebelum kita mempelajari faktor-faktor penghambatnya, pertama Miss jelaskan dulu faktor pendorong perdagangan antar negara. Mengapa perdagangan itu terjadi ya? Ini sebenarnya tadi sudah kita singgung di awal pelajaran tadi, yaitu di sini ada 3 faktor pendorong terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam ya. Yang pertama tadi sudah kita di awal tadi sudah kita pelajari perbedaan sumber daya alam negara Indonesia dengan negara Amerika contohnya, di mana di Indonesia itu adalah negara agraris, sedangkan negara yang di Amerika itu adalah yang bergerak di bagian teknologi, ya. Maka terjadinya pertukaran barang atau jasa dari negara Indonesia dengan negara Amerika. Hal itu yang menyebabkan ya, negara Amerika membutuhkan pangan, sedangkan negara Indonesia membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi, sehingga terjadi pertukaran. Yang kedua itu selera, ya. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan antar negara. Contohnya, Indonesia itu mengimpor barang dari negara salah satu negara Vietnam gitu. Mengapa dia mengimpor barang dari Vietnam? Mungkin ya, contoh barangnya itu adalah buah-buahan. Buah-buahan yang ada di negara Vietnam rasanya lebih manis dibandingkan buah-buahan yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia ingin mengkonsumsi buah-buahan yang dihasilkan oleh negara Vietnam. Maka terjadilah yang dinamakan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa antar negara, ya. Itu salah satu yang menyebabkan selera, karena ingin merasakan buah-buahan yang lebih manis lagi, ya. Contohnya, itu hanya contoh ya, contohnya.
Yang selanjutnya itu menghemat biaya produksi. Mengapa dikatakan perdagangan antar negara ini bisa mendorong terjadinya penghematan biaya produksi? Coba Rapi bisa bantu Miss Lita nggak? Mengapa hal ini dapat menjadi faktor pendorong? Ada Rapi? Ada Miss. Yo, coba bantu Miss Lita bagian ketiga menghemat biaya produksi. Kenapa dibilang dia sebagai itu ya, pendorongnya ya? Iya. Karena penghematan biaya produksi itu malah meningkatkan biaya jualnya. Karena dengan menghemat itu kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menghasilkan sebuah barang yang diekspor ke luar negeri. Udah? Udah, Miss. Oke, terima kasih Rapi untuk bantuannya untuk menjelaskan menghemat biaya produksi benar ya, Nak. Contoh yang paling gampang itu adalah seperti ini. Indonesia bisa memproduksi salah satu sebuah smartphone ya, handphone ya. Memproduksi handphone itu mereka jika dihitung biaya produksinya mulai dari barang mentahnya sampai dia jadi, contohnya Indonesia membutuhkan biaya sebesar 5 juta ya, agar handphone tersebut dapat jadi. Tetapi negara Cina dapat memproduksi satu handphone itu hanya dengan biaya 1.500.000. Pastinya ketika negara Cina memproduksinya hanya dengan 1.500.000, mereka menjualnya itu tidak akan sampai harganya dengan biaya produksi yang dilakukan oleh negara Indonesia yang sampai 5 juta. Sehingga mereka mengambil jalurnya lebih baik mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Karena biaya produksi di luar negeri lebih sedikit dibandingkan biaya produksi di dalam negeri. Ya, Indonesia bisa memproduksi HP ya, negara Indonesia bisa. Tetapi biaya produksinya lebih besar dibandingkan biaya produksi negara lain. Sehingga Indonesia memutuskan untuk mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, itu makanya dikatakan dapat menghemat biaya produksi. Selanjutnya, faktor pendorongnya itu adalah perbedaan teknologi. Ini hampir sama dengan menghemat biaya produksi. Karena kita tahu, teknologi yang dimiliki oleh negara Indonesia masih di bawah. Artinya, di bawah masih lebih canggih teknologi dari negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, ya. Teknologi yang mereka gunakan jauh lebih canggih dari yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sehingga produksi mereka jauh lebih baik dibandingkan produksi oleh negara Indonesia. Seperti itu ya faktor-faktor pendorong mengapa dilakukannya pertukaran barang dari suatu negara ke negara lain. Setelah kita pelajari faktor-faktor pendorongnya, kita kembali ke faktor penghambat ketika melakukan pertukaran. Yang pertama ya, tidak amannya suatu negara. Mengapa dikatakan tidak amannya suatu negara? Siapa yang bisa bantu Miss Lita? Mengapa itu menjadi faktor penghambat pertukaran barang dan jasa? Saya, Miss. Miss minta untuk Yohana. Yohana bisa bantu Miss Lita, mengapa tidak amannya suatu negara ketika melakukan pertukaran barang dan jasa? Yohana bisa bantu Miss Lita? Saya. Yohana dulu, Nak. Sepertinya Yohana belum bisa. Coba teman yang lain ada yang bisa bantu?
Ruth, bisa bantu Ruth? Ruth, bisa bantu Miss Lita, Ruth? Oke. Terima kasih ya. Miss minta bantuan dari Rapi, coba itu apa? Tidak amannya suatu negara menjadi faktor penghambat perdagangan atau pertukaran barang dan jasa suatu negara. Karena seringnya ada perdagangan ilegal, Miss. Dan ada batas-batas wilayah yang yang menjadi faktor hambatannya, Miss. Oke, terima kasih Rapi, benar ya. Karena adanya ketika mengapa tidak amannya suatu negara, yang paling gampang dianalisis contohnya, negara Israel yang sedang berselisih dengan negara Israel, negara apa sekarang? Palestina. Palestina, benar. Ketika negara Israel dengan negara Palestina masih terjadi perselisihan, maka negara-negara lain tidak akan berani melakukan pertukaran barang terhadap negara tersebut, terhadap kedua negara tersebut. Karena apa? Negara itu tidak aman, sehingga negara tidak berani melakukan kerjasama dengan negara tersebut, ya. Jadi tidak amannya suatu negara menjadi penghambat, sehingga ya pada masa sekarang ini Palestina sama Israel mereka sulit melakukan kerjasama dengan negara lain karena negara lain tidak percaya dengan negara tersebut. Negara lain takut dengan negara tersebut. Karena apa? Karena negara itu tidak aman. Masih dalam masa perperangan, jadi negara lain tidak berani melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Ya, itu salah satu contohnya. Kenapa tidak amannya suatu negara itu menjadi penghambat terjadinya kerjasama. Yang kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Maksudnya ini apa? Coba siapa yang bisa membantu? Yang lain, jangan hanya si Rapi, si Arpandi, coba yang lain bisa bantu. Apapun itu pendapat kalian, Miss Lita nggak pernah bilang salah atau bagaimana, ya. Jonathan, ada Jonathan? Louis, Daniel? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, opininya, kebijakan ekonomi oleh pemerintah? Ada yang bisa bantu? Oke. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Artinya di sini Miss mau tanya, kalian pasti sering nonton film Korea. Korea mana di sini yang menutup diri dari negara lain? Korea Utara apa Selatan? Korea Utara, Miss, Utara. Utara, Miss, Kim Jong Un. Utara apa Selatan? Paling susah di Korea. Utara ya. Kalau itu cepat ya nangkap ya. Kalau bahas Korea cepat ya nangkap ya. Oke. Negara yang menutup diri dari negara lain atau negara luar itu adalah Korea Utara. Sehingga ketika Korea Utara menutup diri dari semuanya, apakah kita bisa melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara itu? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Ketika kita nggak bisa melakukan kerjasama dengan negara itu, itulah menjadi penghambat pertukaran barang dan jasa antar negara. Jadi langsung itu aja. Daripada kalian pusing baca-baca yang di buku, langsung itu aja salah satu contohnya. Ya, negara Korea Utara menutup diri dari seluruh negara, sehingga
mustahil kita dapat melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara tersebut. Ya, kalau Korea Selatan bagaimana, Ruth? Menutup diri atau tidak? Terus sangat terbuka, Miss. Terbuka, Miss. Terbuka lebar. Terbuka ya, atau apalagi dalam dunia perfilman ya. Terbuka lebar ke seluruh dunia. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Coba Natalia dibantu Miss Lita. Soalnya tadi bagian Korea Utara paling kenceng. Tidak stabilnya kurs mata uang asing menjadi penghambat perdagangan antara negara. Pipit, coba bantu Miss Lita. Natalia. Oh, jadi gini, Miss. Maksudnya tidak stabilnya kurs mata uang asing kan mata uang asing masuk ke negara kan pasti kadang ada yang beda kan mata uangnya. Nah, pas pengen diubah ke negara sendiri, itu kadang nggak stabil, Miss. Jadi kayak gimana ya? Kayak gimana, Nah? Kayak ada kayak kesulitan gitu. Jadi antara uang penawarannya sama permintaannya gitu. Oke, terima kasih Ruth. Benar ya yang dikatakan Ruth ya. Ketika mata uang suatu negara atau kurs suatu negara itu tidak stabil, yang artinya kurs mata uang negara tersebut mengalami naik turun ya. Contohnya nih yang paling gampang. Mata uang Indonesia, kurs Indonesia itu pada sekarang ini berada dalam posisi yang sangat anjlok atau lemah ya. Sehingga karena corona ya itu terjadi ya. Negara lain yang akan melakukan kerjasama atau pertukaran berpikir berkali-kali. Karena apa? Karena kurs mata uang kita sedang lemah ya. Ketika kurs mata uang kita lemah, negara lain tidak berani masuk. Karena mereka takut tidak akan terjadi namanya pengembalian. Karena dilihat kenapa? Mata uangnya aja sedang lemah ya. Jadi ketika mata uang atau kurs suatu negara itu lemah, negara lain berpikir beberapa kali untuk melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Ya, itu dikatakannya ketika tidak stabilnya kurs mata uang itu menyebabkan itu menjadi penghambat perdagangan antar negara. Oke, untuk pembahasan kita hari ini sampai di situ bagian C, yaitu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan dengan Miss Lita berhubungan dengan pembelajaran kita, ada yang kurang dimengerti atau ada yang akan kita bahas bersama-sama yang bisa kita pecahkan? Ada yang mungkin dari tadi pengen banget ditanya ke Miss Lita tapi masih tertahan? Miss kasih waktu. Ada pertanyaan atau ada masukan untuk ini, atau ada yang Miss lewatkan dari materi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara? Tidak ada. Adrian, Bayu lagi bengong. Ada pertanyaan atau masukan? Kami. Aman ya. Coba siapa? Luis, ada Luis nggak? Ada pertanyaan Luis? Raffi lagi nih pasti tunjuk. Kami, Miss. Apa itu Raffi? Miss, Oke. enggak. Nggak ada? Oke, baik, terima kasih.
Untuk pertemuan, untuk pembahasan kita hari ini perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, kalian bisa membedakan yang namanya perdagangan antar negara dan perdagangan antar daerah di suatu negara. Coba, Miss mau tanya ke siapa ya? Farel, ada Farel nggak? Ada Farel? Farel? Cristiano ada? Cristiano? Apa Miss Lita cuma 3 orang ya? Cristiano di mana? Siapa yang bisa jawab? Miss mau bertanya. Coba jelaskan perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara? Siapa yang bisa berikan penjelasan? Saya nih. Siapa duluan? Coba. Rapi, coba. Kalau perdagangan antar daerah yaitu pertukaran barang yang membutuhkan tapi masih di negara sendiri, seperti di Indonesia. Sedangkan bila perdagangan antar negara yaitu pertukaran kebutuhan antara negara satu dan negara yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan. Baik, terima kasih Rapi ya. Jadi penjelasan yang diberikan si Rapi sudah sangat jelas ya, sederhana tapi gampang diingat. Bahwa perdagangan antar daerah itu adalah pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh daerah yang satu dengan daerah yang lain yang saling membutuhkan ya, tetapi masih berada di satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara itu adalah pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, ya. Itu menjadi perbedaan dari perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Jadi kesimpulannya kalian harus bisa membedakannya, lalu kalian mengerti nanti kesulitan-kesulitan apa atau hambatan-hambatan apa yang akan kalian alami ketika melakukan perdagangan antar negara ya. Sehingga ketika kalian sudah mengetahui hambatannya, kalian bisa mencari solusinya nanti untuk bisa melakukan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa dengan negara lain. Itu merupakan poin penting yang harus kalian ketahui nanti ketika kalian sudah tamat sekolah dan bekerja dan melakukan transaksi dengan negara lain maupun transaksi antar suatu daerah ke daerah lain. Itu yang harus kalian ketahui. Itu menjadi manfaat kita melakukan pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Miss Lita akan memberikan penugasan kepada kalian. Coba buka buku IPS-nya halaman 136. Sudah? Penugasan kalian itu ada di halaman 136, yaitu aktivitas IPS. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Baca coba di nomor 1 dikatakan bentuklah kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang siswa. Karena kita masih dalam pembelajaran PJJ, belajar dari rumah, berarti bentuk kelompoknya itu diubah menjadi individu. Jadi penugasan untuk aktivitas IPS itu dikerjakan secara individu atau secara sendiri-sendiri, ya. Mengerti untuk penugasan aktivitas IPS yang ada di halaman 136 bisa dikerjakan itu? Ada pertanyaan dari penugasan itu?
Lilis, ada pertanyaan dari penugasan halaman 136? Enggak, Miss. Sudah paham dengan penugasannya? Sudah. Sudah ya. Monika Wolo paham, Nak? Paham, Miss. Paham. Oke, makasih. Sekian perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, kita berdoa agar virus ini cepat berlalu dari negara kita, karena ini sangat-sangat berpengaruh untuk anak sekolah, di mana kita sudah 1 tahun ya. 1 tahun ya, kita sudah melakukan kegiatan belajar dari rumah. Ini sangat-sangat mengganggu untuk kita. Kita berdoa agar ini cepat berlalu, kita bisa bertemu lagi di sekolah, kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa takut ya. Itu yang paling penting. Kita berdoa, kita doakan negara kita doakan dunia agar virus corona ya COVID-19 cepat berlalu dari dunia, dari bumi kita ini ya. Pastinya juga Miss Lita tahu apa yang menjadi keluh kesah kalian. Karena di usia kalian yang sekarang, di usia remaja, pastinya itu usia di mana kalian mencari jati diri. Ingin mengenal sebenarnya kita ini termasuk yang bagaimana, karakter kita itu yang bagaimana sebenarnya. Di usia kalian ini adalah usia mencari jati diri. Usia ingin nongkrong, istilah zaman sekarang ya, ingin bertemu dengan teman-temannya, cerita banyak hal, tetapi karena virus ini sangat menjadi penghambat bagi kalian untuk bisa sharing dengan teman-temannya, berbagi suka duka dengan teman-temannya, ya. Jadi itu yang paling utama, kita tetap mendoakan itu, tetap jaga kesehatan. Mohon untuk tidak perlu keluar dari rumah atau pergi ke tempat keramaian jika itu bukan suatu hal yang sangat mendesak ya. Ya Ripka ya, gak usah pergi kemana-mana ya Ripka kalau itu bukan menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya Ripka, Ripka dengar Miss Lita nggak? Kayaknya jaringan. Dengar Miss. Oke, nah ya. Tapi kameranya belum semua. Mana tadi, Pak? Untuk semuanya, sebelum kita menutup perjumpaan kita, semuanya kameranya dihidupkan karena Miss akan mengambil screenshot foto kita. Semua kameranya dihidupkan. Juan, Cristiano. Mana kamera, Bang? Ripka. Kayaknya belum semua deh. Gitu. Mana kontrol? Ini kah? Terima. Udah nak, coba semua lihat nak ke layarnya. Anita, itu Cornelia nak, mana nak? Oh, nggak kenal kan? Foto sama dia. Juan. Ripka. Oke, 1, 2. Lu enggak? Ya, lihat muka aku, Pak. Miss. 1, 2. Udah meet dari situ. Rizky duduknya, nak. 1, 2. Oke. Iya, Daniel senyumnya, nak. Oke, sekian
Rahel Simajuntak. Ada pertanyaan sebelum Miss tutup pertemuan kita untuk hari ini? Untuk penugasannya aktivitas IPS ini, apakah sudah mengerti? Iya, ntar dipoto dia, dia siapa itu? Iya, Mama. Mario, gimana nak? Mengerti penugasan kita? Ngerti, Miss. Mengerti ya. Depi? Ngerti, Miss. Oke. Cristiano, Farel, kenapa tadi Miss Lita manggil-manggil nggak ada nyaut, nak? Hah? Christine, gimana nak? Luis, Miss. Luis tadi Miss lihat Gila dia banget, makan. Ngunyah, dia ngunyah. Ya kan Luis? Serapan Luisnya tadi Miss lihat. Juan, Gaby, Mario, Lilis, Vicky Nompal, Amel, gimana nak? Tadi Miss kasih waktu sama kalian nggak ada yang berani bertanya? Ya, Miss. Sehat nak? Rizky, gimana kabarnya nak? Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup pertemuan kita untuk hari ini? Coba, Miss kasih waktu. Luis, ada pertanyaan sama Miss Lita? Atau ada yang ingin diceritakan sesuatu sama Miss Lita? Karena ada? Nggak ada. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Saya dengan anak-anak saya, kami dapat bertemu di meeting Zoom untuk mata pelajaran IPS. Terima kasih Bapak untuk materi hari ini. Semoga apa yang telah kami ajarkan kepada anak-anak kami, mereka dapat mengerti dan dapat nanti mengaplikasikannya ketika mereka sudah berada dalam dunia kerja. Bapak, sebentar anak-anak kami akan melanjutkan pelajarannya dengan mata pelajaran yang lain. Kiranya Engkau selalu merangkul mereka, Engkau tutup bungkus mereka, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, Bapak, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Bapak, apa yang menjadi keluh kesah negara kami, apa yang menjadi kerinduan kami, kiranya Engkau kabulkan Bapak, sehingga kami dapat segera bertemu dengan anak-anak kami dapat belajar bersama di sekolah. Di atas segala itu, banyak hal yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak, kiranya Engkau hapuskan, Engkau ampunkan, agar tidak penghalang kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji termulia namamu Bapa, sekarang, esok, hingga sepanjang masa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Amin. Silakan keluar karena Miss Lita masih melakukan pertemuan dengan pengawas. Silakan keluar. Udah. Ini doang.
Olat sosoni pe hodo kan ini ini. Oh. Ini na tuh tamak nekan kelas. Miss, ini sudah jerawatan, Miss. Jerawatnya, Miss. Kenapa itu si Luis? Masih ada, deh. Ayo, Miss Lita masih buat pertemuan dengan pengawas. Luis, rambutnya, Nak. Ketemu nama Pak. Dimatikan, Luis, Jonathan, Monica Wolo udah bisa keluar. Oh, ya udah. Ini. Ya bisa. Ini masih ada. Oh, ya. Monica Wolo. Keluar anak. Miss Lita mau pertemuan. Monica Wolo. Left, Nak. Oke. Ya, Miss Lita. Kedengaran, Pak. Kedengaran nggak, Miss? Nggak kedengaran, Pak. Ini kedengaran, sudah? Maaf, Pak. Hari, pertemuannya udah selesai, Nak. Udah. Oke, kedengaran ya, Miss ya? Kedengaran, Pak, tapi pelan banget, Pak. Oh, padahal udah teriak saya ini. Tes. Sudah, Miss? Coba Pelan banget, Pak, suaranya, Pak. Volume laptopnya mungkin, Miss, dikencengin. Volumenya. Udah, Pak. Udah full. Oke, tapi ini kedengaran kan? Udah teriak nih saya nih. Kedengaran sih, Pak, tapi pelan. Volume di sini udah full. Ya sudah, yang penting kedengaran, nggak panjang kok, ini sedikit saja. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih, puji Tuhan, pembelajaran IPS hari ini tanggal hari Selasa 9 Februari 2021 telah usai melalui Zoom ya, Zoom Meet yang dihadiri oleh 31 siswa. 31 siswa, seharusnya 38 ya, Miss ya? Iya, Pak, 32, Pak, karena Bayu dan Rian satu aplikasi, Pak. Ya, berarti ada sekitar 6 siswa atau 6 orang siswa yang tidak ikut bergabung, yang tidak bisa ikut bergabung. Mungkin masalahnya yang pasti mereka sudah ada info di grup, mungkin masalahnya di kuota internet atau mungkin di handphone yang tidak bisa atau tidak ada kebetulan hari ini. Mudah-mudahan di Zoom Meet atau pertemuan Meet yang berikutnya semua bisa hadir, semua bisa ikut. Baik, Pak. Oke, ada 7 hal penting, ada 7 catatan penting yang menjadi evaluasi untuk pertemuan pada hari ini, yaitu yang pertama, sebentar.
Oke. Yang pertama adalah ini catatan dari Pak Lamcas juga, dari pengawas, untuk semua guru yang menjadi sasaran supervisi pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, setiap guru wajib membuat arsip atau dokumentasi pada setiap kegiatan pembelajaran. Jadi, semua guru wajib membuat foto ataupun dokumentasi, baik itu rekaman jika menggunakan Google Meet atau Zoom Meet, kemudian arsip tentang PowerPoint jika menggunakan PowerPoint, kemudian dari semua penugasan itu juga harus ada filenya, harus ada arsipnya. Jadi kalau misalnya Miss Lita memberikan penugasan sekarang, alangkah baiknya kalau penugasan itu dibuat terpisah. Jadi kalau misalnya diambil dari buku paket nih, nah, alangkah lebih baik kalau itu difoto kemudian ditampilkan dalam sebuah dokumen, bisa Word atau bisa PDF. Jadi tidak langsung buku itu kita foto langsung tag di WA atau di Google Classroom. Harus dibuat di dalam sebuah dokumen, baik itu Word ataupun PDF, dan dibuat judulnya tugas hari Maaf kita, Pak, misalnya. maaf Pak, saya potong, suaranya nggak kedengaran Pak. Oh ya, sudah jelas ya Miss? Udah Pak. Oke, jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam mengajar itu harus ada dokumentasinya. Dokumentasi tidak harus berupa foto. Oke, foto boleh. Kemudian selain foto juga penugasan. Penugasan ini harus ada filenya, Miss. Jadi kalau Miss Lita taruh di kelas Google Classroom misalnya, nah di sana itu jangan langsung difoto dari buku, misalnya halaman sekian, langsung difoto, langsung upload di situ. Tetapi boleh dimasukkan ke dalam Word atau PDF, lalu dikasih judulnya di atas, misalnya penugasan tanggal atau hari Selasa 9 Februari 2021, lalu itu materinya tentang apa, seperti itu supaya lebih rapi. Baik Pak. Kemudian jika menggunakan Google Meet atau Zoom seperti ini, alangkah lebih baik dia direkam, Miss, direkam, sehingga kan cara mengajar kita hari ini semestinya lebih baik dari kemarin. Atau cara mengajar kita pertemuan berikutnya harus lebih baik dari cara mengajar kita hari ini. Nah, itu kita bisa tahu dari mana? Itu dari dokumentasinya. Jadi setiap rekaman mengajar yang telah kita simpan, kita putar ulang, lalu kita lihat nanti di sana, oh iya ternyata tadi ada yang salah, ternyata ada yang kurang. Sehingga pada pertemuan berikutnya, setelah kita putar rekamannya, bisa kita perbaiki sehingga pengajaran pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan. Nah itu. Kemudian selain membuat dokumentasi, yang kedua adalah guru harus dapat mengontrol perubahan sikap setiap siswa secara maksimal. Nah ini bisa saja seperti yang tadi kita tanya misalnya di dalam Zoom itu, tanya si Yohana, tapi yang nyeletuk itu yang jawab si Rapi. Nah, ini perubahan-perubahan sikap yang seperti ini yang perlu dikontrol. Jadi kalau bahasa sehari-harinya itu memotong pembicaraan, dan itu kan tidak seperti kurang sopan seperti itu. Jadi lebih diingatkan lagi ke anak-anak, yang ditanya itulah yang menjawab. Jadi jangan karena tahu ya dia terus yang ngomong, kasihan. Apalagi kan ini pakai Zoom Meet. Di sampingnya si anak-anak ini ketika kita sedang Zoom Meet, bisa saja ada orang tuanya, bisa saja ada mama atau papanya. Jadi takutnya nanti orang tua beranggapan atau menilai, kok anakku nggak pernah ditanya, kok yang jawab si itu terus. Nah jadi kita harus bisa mengontrol perubahan dari sikap mereka. Kemudian selain itu juga cara duduk, cara berpakaian. Tadi seperti si Rizky Arianto itu bajunya dikeluarin, jadi dia terlihat tidak rapi, kameranya dibuat jauh sehingga kelihatan semua sampai ke kaki-kakinya, dan bajunya tidak dimasukkan. Lalu ada juga siswa tadi si Rapi tidak pakai dasi. Semestinya kan kita ya anggap saja Zoom Meet ini
kegiatan tatap muka. Kita kalau tatap muka di sekolah itu kan harus lengkap dasi, kemudian apa namanya? Oh ya maaf, kebetulan hari ini hari Selasa seharusnya pakai kotak-kotak, tetapi tadi ada juga yang pakai putih biru, ada juga yang pakai kotak-kotak seperti si Monica Chelsea. Jadi tidak ada keseragaman antara seragam mereka dengan jadwal seragam yang setelah kita tentukan dari sekolah. Lalu itu catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru harus memotivasi siswa. Nah, untuk hal ini memotivasi siswa tadi sangat banyak, Miss Lita sudah sangat memotivasi mereka baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran ataupun di dalam di tengah kegiatan pembelajaran. Miss Lita telah memotivasi anak-anak bagaimana supaya mereka antusias, bagaimana supaya mereka itu merasa bahwa apa yang akan atau apa yang Miss telah sampaikan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah penting. Karena banyak guru tidak memotivasi siswa sehingga ketika murid mendengarkan gurunya menjelaskan, si murid ini tidak tahu apa yang dibicarakan oleh gurunya, arahnya kemana. Tapi kalau Miss Lita tadi sudah saya lihat bahwa di sana sudah jelas memotivasi mereka bahwa, oh ya ketika nanti kamu ketahui pelajaran ini, ya ini akan bermanfaat bagi kamu di kemudian hari. Mungkin di kelas 9 atau nanti ketika kamu mengikuti ujian akhir. Sudah sangat memotivasi baik di awal, pertengahan maupun akhir pembelajaran. Kemudian mengenai memotivasi dalam hal menjaga kesehatan. Nah, di dalam memotivasi siswa ini minimal ada 4 hal yang harus kita singgung, Miss. Saya ulangi, ketika kita memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, ada 4 hal setidaknya minimal yang harus kita motivasi bagi mereka. Yang pertama tentang keselamatan. Nah, keselamatan ini maksudnya bagaimana supaya siswa itu di tengah kondisi pandemi sekarang tidak mengabaikan protokol kesehatan. Mereka tidak mengabaikan apa itu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena apapun yang kita sampaikan kepada mereka semua materi pelajaran, kalau mereka sakit tidak ada gunanya. Jadi itu memotivasi tentang keselamatan yang pertama. Yang kedua adalah pembelajaran. Bagaimana supaya mereka itu walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, mereka tetap punya motivasi bahwa mereka itu adalah siswa. Mereka itu masih siswa aktif, bukan libur. PJJ itu pembelajaran jarak jauh di rumah dan guru juga ada di rumah, bukan berarti libur. Jadi di situ tugas kita adalah memotivasi mereka bahwa ya ini loh, kita masih sekolah loh. Sekolah tuh masih ada walaupun pembelajaran jarak jauh. Sehingga mereka tidak kehilangan passionnya mereka itu sebagai seorang siswa. Mereka tidak kehilangan tanggung jawabnya mereka itu sebagai seorang siswa. Nah, berikutnya adalah memotivasi tentang kesopanan. Nah, banyak aduan-aduan dari orang tua murid. Mungkin Miss Lita juga sering mendengar bahwa di rumah anak sudah suka nyahutin orang tua ketika dinasehatin atau ketika disuruh untuk belajar, buka buku atau ngisi absen bangun pagi saat teduh, sudah banyak anak-anak yang tidak taat, melawan malah. Nah, di situ juga kita perlu menyinggung ke anak-anak bagaimana supaya di tengah kondisi saat ini dan juga dibarengi dengan anak kelas 8 yang sedang masuk ke dalam masa-masa puber dan bahasa lainnya sedang mencari jati diri, tidak ingin dikekang, tidak ingin diatur, pengen bebas. Nah, di sini kita harus tetap memotivasi mereka bahwa ya dia harus menghargai guru, orang tua. Di rumah saat ini gurunya mereka adalah orang tua. Jadi jangan sampai ada aduan-aduan dari orang tua murid bahwa di rumah si anak justru takutnya sama guru, sama orang tua nggak takut, sama orang tua mereka sendiri tidak takut. Dan kadang-kadang orang tua ngancam, kalau kamu nggak lakukan ini nanti saya laporin ke gurumu. Nah, berarti kan di situ orang tua telah kehilangan iya, jadi mereka itu tidak takut lagi sama orang tua mereka sendiri. Justru kita yang dibawa-bawa sebagai guru kan seperti itu. Sementara ya kita tidak hanya mengajar di satu kelas, satu. Yang kedua, kita tidak standby 24 jam untuk mereka karena kita juga punya kelas-kelas lain yang harus kita atur. Yang ketiga, kita kan tidak belajar setiap hari. Ada Sabtu Minggu yang kita untuk
waktu untuk keluarga dan segala macam. Jadi kita harus memotivasi anak-anak bagaimana supaya mereka harus taat sama orang tua mereka. Karena ya guru besok sudah belum tentu jadi guru mereka. Oke, hari ini guru mereka, wali kelas mereka adalah Miss Lita. Nanti 3 tahun ke depan apakah masih Miss Lita? Kan enggak lagi. Tetapi sementara kalau orang tua itu sampai kapanpun dia itu akan tetap bersama-sama dengan mereka. Jadi orang tua harus tetap dihormati, dihargai. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah tahap persiapan dalam pembelajaran jarak jauh. Ini misalnya seperti RPP. Miss Lita kan sudah buat RPP, cuman belum saya lihat. Dan tolong nanti dicek lagi ya Miss, apakah RPP yang telah Miss Lita buat itu sudah sesuai dengan yang tadi Miss lakukan. Misalnya di kegiatan pertamanya, pendahuluannya ngapain, persepsi, menyinggung sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, atau memberitahukan kepada siswa tujuan pembelajaran kita hari ini apa, dan apa nanti manfaatnya bagi mereka di kemudian hari. Nah, kan Miss Lita kan sudah buat itu tentunya di RPP-nya. Dan nanti tolong di cross check kembali ya Miss, apakah sudah sesuai, atau kalau RPP yang kita buat itu misalnya kita tambahin, misalnya kita tidak buat di RPP menyanyi, tapi karena melihat situasi anak-anak ada yang ngantuk segala macam, oke yuk kita nyanyi yuk. Nah itu nggak masalah kalau ditambahin, walaupun nggak sesuai dengan RPP-nya, asalkan jangan dikurangi. Jadi RPP dengan pelaksanaan hari H-nya, kalau ditambahin kegiatannya boleh, tapi kalau dikurangi jangan, seperti itu. Karena ya kita kan membuat perencanaan, nanti realnya di lapangan kan kita belum bisa prediksi. Bisa saja seperti yang tadi saya bilang, ternyata ada anak yang bosan, ada anak yang mengantuk, lalu kita suruh untuk bernyanyi sebentar, kan itu tidak ada kita rencanain. Tapi itu dibutuhkan pada saat itu, karena ada anak yang mengantuk. Nah itu, mengenai RPP. Kemudian juga, PowerPoint sudah ada, kemudian apalagi tentang buku pembelajaran sudah ada, sudah lengkap semua. Kemudian latihan untuk siswa. Jadi seperti tadi yang saya bilang, latihan untuk siswa itu alangkah lebih baik kalau kita ketik sendiri, jadi tidak langsung dari buku, di screenshot atau di foto, lalu upload di Google Classroom, sehingga terlihat seperti tidak ada persiapan, kayak asal comot aja seperti itu. Tapi kalau kita ketik ulang, atau misalnya fotonya kita taruh di Word, lalu kita buat judulnya di atas, tugas hari ini, tanggal segini, materinya ini, mungkin itu lebih baik. Jadi kalau nanti suatu saat kita lihat kembali file-file itu, oh kita bisa tahu, oh ini penugasan waktu itu tentang materi ini hari ini. Seperti itu, Miss. Lalu untuk penilaiannya, Miss. Nah, untuk penilaiannya kan ada 4 kriteria, ada 4 aspek yang harus kita nilai dalam kegiatan pembelajaran. Itu KI 1, KI 2, KI 3, sampai KI 4. Nah, KI 1 mengenai sikap spiritualnya mereka. Nah, tadi ketika berdoa, apakah anak-anak semua berdoa, atau ada yang buka mata, atau ada yang kita ajak berdoa, dia malah berisik, ngobrol, atau bercanda dengan kakaknya atau dengan adiknya di rumah, kan itu bisa kita lihat di sana. Itu mengenai penilaian tentang, atau ada juga disuruh bikin doa nggak mau. Nah, itu mengenai penilaian tentang spiritualnya mereka. Kemudian yang kedua adalah penilaian tentang sikap, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan kita, bagaimana cara dia ketika hendak bertanya, kemudian juga bagaimana cara dia ketika ada temannya yang menjawab salah. Terkadang kan ada anak ini yang nyeletuk, ngejek, kan seperti itu. Nah, itu kita nilai dia dari segi sikapnya. Dan ini dilakukan per pertemuan. Setiap pertemuan itu keempat-empatnya kita nilai. Lalu penilaian dari pengetahuannya. Tadi Miss Lita, tujuan pembelajarannya apa ya, Miss? Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, Pak. Nah, berarti kan ketika nanti Miss buat soal, tentu yang menyangkut dengan materi itu kan. Nah, jadi Ya, Pak. Jadi itu bisa kita nilai melalui tanya jawab, bisa seperti tadi kita tanya si Rapi, kemudian si Natalia, itu menjadi nilai plus bagi mereka dari penilaian pengetahuan, juga melalui penugasan-penugasan yang telah Miss kirim baik di Google Classroom ataupun di WA. Lalu penilaian keterampilan, ini banyak keterampilan, bisa keterampilan dalam berbicara, bisa dalam keterampilan ketika Miss Lita suruh dia membuat sesuatu prakarya, misalnya menggambar peta,
atau membuat hal-hal lain. Jadi keempat-empat ini harus dinilai setiap pertemuan. Spiritualnya, sosialnya, kemudian pengetahuannya, keterampilannya. Di buku nilai yang kita punya sih sebenarnya itu sudah ada semua yang apa namanya yang warna biru itu sudah ada semua sebenarnya. Tinggal kita mengisinya saja. Nah, itu tahap persiapan. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal, kita sudah punya perencanaan yang baik, tentu langkah yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan pelaksanaan yang baik juga. Tapi kalau perencanaannya kurang maksimal, kemungkinan besar pelaksanaannya juga tidak maksimal. Nah, tahap yang kelima adalah tahap pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini berawal dari persiapan yang tadi. Jadi ketika kita sudah buat RPP, nah RPP itulah yang akan kita ajarkan. Jadi kita ngajarnya tidak ngelantur kemana-mana karena ada rel atau koridor yang harus kita ikutin, yaitu RPP-nya kita. Seperti itu ya, Miss ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini bisa dilihat atau bisa dilakukan melalui evaluasi dalam pembelajaran. Melalui penugasan bisa, portofolio bisa, apakah mereka, KKM-nya berapa? 70 ya, Miss ya? 70, Pak. Nah, ketika nanti Miss Lita melakukan evaluasi, kalau misalnya dari 38 siswa, hampir separuh misalnya dapat nilai 68 atau lebih kecil dari itu, berarti ini bagaimana tindak lanjutnya? Apakah kita bisa loncat ke bab berikutnya atau ke materi berikutnya, sementara separuh dari jumlah anak-anak tidak mencapai KKM. Nah, ini harus dievaluasi lagi. Salahnya di mana nih? Apakah gurunya terlalu cepat menjelaskan atau apakah metode kita mengajar itu kurang tepat atau mungkin harus disertai dengan video-video, tidak cukup hanya dengan PowerPoint atau dengan cara apa. Nah, itu bisa kita lakukan di evaluasi, kita lihat. Tapi kalau misalnya dari 38 siswa, sudah 80% mereka misalnya mendapat nilai minimal KKM, ya ini sudah dikatakan berhasil. Jadi evaluasinya hanya beberapa orang, tinggal di remedial, jadi tidak usah lagi keseluruhan diulang materi itu untuk semua anak. Seperti itu. Nah, kemarin Pak Lamcas juga ingatkan ke Bu Widya dan juga Ibu Frida bahwa 38 siswa di kelas ini misalnya, tentu daya tangkap mereka itu berbeda-beda. Si A dengan si B daya tangkapnya berbeda-beda. Ketika Miss Lita menjelaskan materi, yang diketahui si A belum tentu sama dengan yang diketahui si B. Bisa aja si A 100% dia tahu apa yang Miss Lita sampaikan. Sementara si B hanya setengah dari yang Miss Lita sampaikan dia ingat, selebihnya dia lupa. Nah, pesan dari Pak Lamcas kemarin bahwa setiap pribadi siswa itu diberi tugas yang berbeda-beda. Jadi, nah ini cukup agak menyita waktu juga. Jadi kita menyiapkan banyak soal, banyak model soal untuk siswa yang sudah ngerti banget, soalnya seperti ini. Untuk siswa yang masih separuh ngerti, soalnya seperti ini. Untuk siswa yang sama sekali nggak ngerti, ya berarti soalnya yang seperti ini. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika Miss Lita kasih soal, misalnya satu tipe, dikasih ke mereka, ya siswa yang nggak ngerti apa-apa sudah pasti nol, kan seperti itu, tidak bisa menjawab. Sementara siswa yang antusias, yang aktif, ya mungkin saja dia minimal 90. Jadi pesan dari Pak Lamcas kemarin, kita harus menyiapkan strategi untuk mengatasi itu, yaitu dengan cara menyiapkan berbagai model soal. Untuk siswa yang sudah ngerti banget, soalnya seperti ini, tingkat kesulitannya lebih bisa disesuaikan. Kemudian siswa yang setengah ngerti, mungkin soalnya lebih mudah. Lalu siswa yang sama sekali nggak ngerti apa-apa, nah ini soalnya mungkin lebih sederhana lagi, paling sederhana mungkin tingkatannya seperti itu. Itu di tahap evaluasi. Lalu berikutnya adalah tahap tindak lanjut. Nah, tentu ketika kita telah mengajar, banyak nih kadang-kadang kan setelah kita mengajar, oh iya tadi saya salah. Maaf ya Miss, tadi kan ada beberapa yang saya catat, bukan kekurangan sih, tapi ya mungkin karena ini Zoom Meet, jadi kurang jeli atau kurang memperhatikan baik dari sisi siswanya ataupun kita sebagai guru. Tadi si Natalia kan bilang begini, barang diimpor ke luar negeri. Nah,
bukankah barang ke luar negeri itu diekspor ya? Nah, Iya, jadi Pak. nah ini kan direkam nih, nanti akan ditonton oleh Pak Lamcas. Jadi apa namanya, takutnya jangan sampai terulang-terulang lah hal-hal kecil seperti itu. Barang diimpor ke luar negeri, sementara kan seharusnya barang diekspor ke luar negeri. Dan kalau memang harus memakai impor, berarti barang diimpor ke dalam negeri, diimpor ke dalam. Kalau keluar itu diekspor, kan seperti itu. Nah, kemudian bahasa-bahasa baku. Nah, dalam mengajar kita harus membiasakan menggunakan bahasa baku. Misalnya, terjadi konflik antara Palestina sama Israel. Nah, ini kan sama Israel, ini kan bukan baku. Sebaiknya apa namanya, terjadi konflik antara negara Palestina dengan negara Israel. Jadi bukan pakai kata sama. Kalau sama itu kan bukan lawan, tapi ya sama, teman kan gitu istilahnya, sama. Dua sama dengan dua, kan seperti itu. Makan saya sama dengan aku. Nah itu. Jadi menggunakan bahasa baku. Nah itu aja sih Miss, ada sekitar 7 poin yang menjadi evaluasi yang mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya, di Zoom berikutnya, apa yang kurang itu bisa diperbaiki kembali, kemudian apa yang sudah bagus ya ditingkatkan kembali ataupun dipertahankan kembali. Itu aja sih Miss Lita. Tapi secara keseluruhan sih sudah bagus sih Miss, sudah bagus. Tinggal nanti kita share ini video ke Pak Lamcas. Ya mungkin ada lagi tambahan-tambahan dari beliau karena kemarin juga dengan Ibu Widya, dengan Ibu Frida banyak sekali masukan-masukan dari Pak Lamcas sih, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya ini bisa menjadi evaluasi bagi saya yang mengajar di kelas agar nanti hasilnya jauh lebih baik lagi dari pertemuan hari ini. Oke, udah itu saja Miss Lita. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali di Zoom berikutnya. Terima kasih Pak, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ini di end, Pak.